Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat kembali membawakan suatu acara yaitu kantin syariah, kajian rutin syariah di Dwi Tunggal yang mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa. Kemudian salat beriring salam pada sama-sama kita padiakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan insya Allah Ustaz kita akan mendapatkan sapa di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Buya. Masyaallah. Buya sehat Buya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kameramen sehat. Masyaallah. Ada Abang Raja di belakang kita. Jadi hari ini kita akan membahas masalah kurban. Bagaimana kurban menurut perspektif Islam yang akan kita bawakan yang hari ini. Narasumber kita dari SMP yaitu Al Ustadz Banu yang biasa dipanggil Abi oleh anak-anak ini di SMP, yang mudah-mudahan bisa memberikan penerangan ataupun wawasan sehingga sebentar lagi Ustadz ya, saat lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah di mana nanti para umat Islam khususnya yang sudah mempunyai rezeki yang berlebih ataupun niat yang ikhlas untuk berkurban pada hari itu, mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa sehingga dapat berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Gimana Ustaz, menurut Ustaz tentang kurban yang selama ini kita dengarkan? Pendapat Ustaz bagaimana? Barakallahu syukran katsir Buya dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Salawat Nabi Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Insyaallah ini anak-anak kita the best Buya. The best. Kurban di bulan Zulhijjah itu bentar lagi kan. Mereka ada kurban duluan nih. Ya. Padahal kalau nggak salah nggak boleh. Tidak boleh. Jadi hewannya itu domba, lembu ya kan, unta ya, ya kan. Iya. Nah, kenapa kita ajarkan khususnya di generasi muda itu kurbannya ayam? Karena itu terjangkau bagi mereka Bu. Dan itu betul-betul ditabung dari uang jajan. Mereka harusnya bisa jajan, tapi mereka tabung sampai di ujian praktek semester kelas 9 mereka potong kurban itu. Itulah sebagai bukti pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa Bu. Walaupun hari ini mereka istilahnya belum mampu untuk berkorban dengan seekor kambing atau domba atau sapi dan sebagainya, tapi mereka berusaha niat betul untuk berkorban. Iya, itu tarbiyahnya. Mudah-mudahan nanti tahun depan besar udah punya uang bisa kurban dengan hewan yang sebenarnya. Insya Allah. Ada lagi nih Bu ya. Kalau untuk bagi para orang-orang dewasa, para yang sudah bekerja, itu diniatkan. Jadi ada kalau di masjid-masjid kampung kita itu Bu ya, ada patungan. Iya. Patungan lembu 7 orang gitu ya kan. Jadi pembayaran itu per bulan. Iya, cicil. Karena kalau nggak bulanan Bu ya, misalnya nih Bu ya, niat aku niat nanti tahun depan kurban. Ternyata udah mau deket 10 hari Bu ya, duitnya kepake pengen beli HP Bu ya, nggak jadi kurban karena nggak niat. Makanya nanti kalau tahun ini belum bisa kurban, diniatin tahun depan mudah-mudahan udah cicil tiap bulan, di 10 Zulhijjah tahun depan kita bisa kurban insya Allah. Tapi ini Ustaz luar biasa, kenapa? Di sekolah kita juga, karena guru-guru yang bukan hanya sertifikasi, mereka itu memang diwajibkan, artinya diniatkan tiap per bulan itu dipotong dari gaji mereka. Betul. Sehingga ketika 10 bulan kemudian sudah tercapai. Kalau tahun ini kita 2.200.000 untuk satu orang berkorban. Jadi insya Allah ada beberapa guru di sini memang betul niat untuk berkorban, yang insya Allah tahun ini kita bisa memotong insya Allah berapa lembu ya? Berapa kurban Pak Raja? Ya 2 sampai 3 kurban ya. Masya Allah Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah, semua guru-gurunya jadi amal jariah, ilmunya manfaat. Amin. Jadi ini yang perlu ditanamkan juga Bu ya di mindset anak-anak muda ataupun generasi yang sudah senior ya. Bahwasanya kurban itu dari asal kata bahasa Arab qoroba yaqrobu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Dia potong kurban tuh, dia potong sifat-sifat
hewan. Jadi dia bersihkan dari sifat-sifat buruk, dia berdoa di hari itu semoga dia sedekahan, Allah berikan dia akhlakul karim. Iya. Insya Allah. Tapi Ustadz ini juga membuktikan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kisahnya yang Betul, Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi, apakah dia lebih cinta dunia, apa dia cinta terhadap anaknya? Ternyata dia lebih cinta kepada Allah untuk mengorbankan seorang anak bernama Ismail. Luar biasa. Betul, betul. Kami nanya coba Bu ya kan Iya. sama anak-anak. Ternyata mereka ada yang nggak tahu bahkan lupa bahkan tidak tahu Bu ya. Ini sebagai penutup lah kita closing ya. Jadi proses kurban ini ada sejarahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim lama tidak punya anak Iya, Bu ya. betul. Sampai disuruh akhirnya menikah lagi. Ya, Tapi betul. lahir anaknya mulai dari istri yang pertama. Kemudian udah lahir kecil disuruh bawa ke padang tandus. Ditinggal Bu ya kan. Udah meranjak dewasa remaja bisa bekerja malah dapat mimpi suruh disembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim tuh Cinta kepada Allah. cinta kepada Allah, semua hanya titipan, bahkan anak kesayangan pun dia rela sembelih di waktu yang tidak terduga ya kan Bu ya, Allah ganti Iya, dengan betul, seekor khaybar. Inilah syariat iya, Quran. inilah pemirsa bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan rasa cinta kita kepada Apapun. istri, anak, dan pada harta serta jabatan, Ustaz ya. Bukannya sekedar harta yang kita berikan untuk orang lain, tetapi anak sendiri yang kita korbankan Nabi Ibrahim kepada Ismail untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Kantin Syariah, Kajerutin Syariah, inilah bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Allah titipkan harta, kemudian jabatan dan anak, hanya bukan sekedar harta dan jabatan yang kita berikan kepada orang, tapi bagi Nabi Ibrahim yang paling dia cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Ustaz mengorbankan seorang anak yang bernama Ismail. Ada lagi Ustaz yang akan disampaikan? Insya Allah jangan lupa saksikan kami di Kantin Syariah episode selanjutnya. Sehat selalu, barakallah. Bu ya, ada pesan-pesan? Pesannya begini saja. Untuk para guru-guru yang sudah memang mendapatkan sertifikasi, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dan kesehatan. Mudah-mudahan yang belum berkorban tahun ini, insya Allah diberikan rezeki dan kesehatan untuk bisa berkorban tahun depan. Amin. 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 Barakallah. Demikian saja pemirsa kajian rutin syariah dari sekolah ataupun yayasan pendidikan duit tunggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga apa yang kami sampaikan, podcast yang kami sampaikan ini mudah-mudahan memacu atau memotivasi untuk senantiasa dapat berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saja Ustaz yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan kepada seluruhnya. Demikian saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.